Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid, merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Hamid lahir di Duku Sumur Kepel, Desa Sumbergerang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 22 November tahun 1914 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Muharram Hijriyah dengan nama lahir Abdul Mukti, anak keempat dari 12 bersaudara. Kedua orang tuanya juga merupakan keluarga ulama pendakwah yang disegani masyarakat. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar sedangkan ibunya adalah Nyai Raihanah binti Kiai Haji Sidik. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan salat 5 waktu berjamaah. Bahkan, saat Mukti ketinggalan salat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi salatnya dan berjamaah bersamanya, dan rajin membantu orang tuanya. Pada usia 7 tahun, Mukti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula ia sudah hafal nadam balagah Jawahir Al-Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika bahasa dan sastra Arab Alfiyah Ibnu Malik yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak nakal yang sering kali membuat jengkel orang-orang Tionghoa di lingkungannya. Kala itu hubungan masyarakat Tionghoa dengan pribumi memang sering kali tak akur, terlebih waktu itu orang Tionghoa sering mendapat perlakuan khusus dan pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda. Akibat kenakalannya, ia sering kali dicari oleh aparat Hindia Belanda. Rumah Kasdan, seorang sopir yang tinggal di daerah Kauman sering menjadi tempat sembunyinya. Abdul Mukti muda juga sering menyamar menjadi perempuan untuk mengelabui aparat yang mencarinya. Semasa kecil ia juga sangat jarang berdiam di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang setiap hari, hingga membuat orang tuanya khawatir keselamatan dan kewajiban belajar mengajinya yang sering terbengkalai meski tak sepenuhnya ditinggalkan. Semasa kecil ia juga dikenal dengan panggilan Bedudul, pelesetan dari nama panggilannya, Dul, sekaligus menunjukkan betapa nakalnya ia saat itu. Pada usia 12 tahun, Abdul Mukti muda dikirimkan ayahnya ke pondok pesantren Kasingan, Rembang yang saat itu diasuh oleh Kiai Kholil bin Harun, mertua Kiai Haji Disri Mustafa, dengan maksud belajar sekaligus mengurangi kenakalannya. Di tempat ini, ia hanya belajar sekitar 1,5 tahun dan kemudian pindah ke pondok pesantren Tremas di Pacitan yang saat itu diasuh oleh Kiai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Tremas juga dikenal sebagai salah satu pesantren yang berkualitas dan maju baik dalam segi ilmu yang diajarkan maupun administrasi pengelolaannya saat itu, serta ia diperintah ayahnya untuk mengabdi kepada kakeknya Kiai Muhammad Sidik atau Mbah Sidik di Jember, Jawa Timur. Pada usia 15 tahun, sekitar tahun 1930, Abdul Mukti muda diajak kakeknya, Kiai Haji Sidik menunaikan ibadah haji. Dalam proses berhaji ini, Abdul Mukti muda mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar tanda-tanda keistimewaan ini, kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucunya yang lain, sepupu Abdul Mukti muda dari paman jalur ibunya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Meski demikian ia tak langsung dinikahkan, ia harus kembali menuntut ilmu dahulu ke Tremas. Sepulang berhaji Abdul Mukti kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid. Di Tremas inilah, Abdul Hamid muda mendapat gemblengan ilmu agama yang mumpuni. Setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren ini, ia kemudian dipercaya menjadi lurah pondok. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadits, tafsir dan sebagainya. Selain belajar, ia juga sering berkholwat atau menyendiri di sebuah bukit di dekat pesantren. Ia juga jarang keluar kamar. Semasa di Tremas ini ia juga bersahabat dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Kiai Haji Ali Maksum yang menjadi Rais Aam Syuriah PB Nahdlatul Ulama periode tahun 1980 sampai tahun 1984 dan Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru tahun 1971 sampai tahun 1978. Setelah 12 tahun menuntut ilmu di pesantren Tremas Pacitan, ia kemudian dipinang oleh paman dari jalur ibunya yakni Kiai Haji Ahmad Kusyairi untuk dijodohkan dengan putrinya yang bernama Nafisa sebagaimana pesan ayahanda setelah peristiwa berhaji yang lalu. Beliau kemudian menikah pada usia 22 tahun, tanggal 12 September tahun 1940 Masehi, 9 Sya'ban 1359 Hijriah, di Masjid Jami yang sekarang Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Data didapat dari manuskrip undangan pernikahan yang masih ada. Acara pernikahan yang telah dijadwalkan waktu itu ternyata harus terlambat karena rombongan pengantin pria yang baru tiba sore hari.
Semua undangan yang telah siap berkumpul di Masjid Jami saat itu urung menyaksikan prosesi pernikahan dan hanya mengikuti acara syukuran saja. Akad nikah baru diselenggarakan sore hari ketika rombongan datang dan hanya disaksikan beberapa kerabat saja karena tamu undangan telah pulang. Hal ini karena Kiai Haji Masum yang saat itu dipercaya menjadi ketua rombongan mengajak rombongan untuk berziarah ke beberapa makam para wali terlebih dahulu. Seusai menikah, keluarga Haji Abdul Hamid ikut tinggal bersama mertuanya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Kebonsari, Kompleks Pesantren Salafiyah Pasuruan. 5 tahun kemudian atau sekitar tahun kemerdekaan 1945, Kiai Haji Ahmad Kusyairi pindah ke Jember sehingga keluarga Haji Abdul Hamid harus mulai mandiri. Mereka sempat mengalami hidup dalam keprihatinan. Untuk menghidupi keluarga, ia kemudian berdagang sepeda, ia juga sempat berdagang kelapa dan kedelai, menyewa sawah, hingga berdagang suku cadang dokar. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasih, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Meski tinggal di lingkungan pesantren Salafiyah, Kiai Haji Abdul Hamid belum ikut terlibat pada aktivitas pengajaran. Beliau masih ikut menimba ilmu melalui pengajian dengan metode muzakarah yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Syichan, setiap asyar hingga selesai Isya. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama yang spesifik membahas diniyah ini, yang dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam hal ini Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Tahun 1951 Kilo Henry Abdullah bin Yasin yang menjadi pengasuh pesantren Salafiyah Pasuruan wafat, putranya yang bernama Kiai Akib diangkat menjadi pengganti, namun karena masih sangat muda dan masih harus menimba ilmu di pesantren Al-Hidayah Lasem, Haji Abdul Hamid kemudian didaulat untuk menjalankan kepemimpinan pesantren Salafiyah. Haji Abdul Hamid mulai menjalankan pesantren yang telah ditinggal banyak santrinya karena tak tahan dengan kepemimpinan Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang sangat keras. Lambat laun santri mulai berdatangan, tahun 1962 jumlah meningkat sekitar 80 orang. Pembangunan pun dilakukan untuk menampung santri yang mulai bertambah. Selain mengajar di pesantren, ia juga kerap diminta warga untuk mengisi pengajian di kampung-kampung seperti di Rejoso hingga Ranggeh. Ia juga mengadakan pengajian di pelataran rumah pribadinya yang diisi oleh sekitar 10-15 orang. Karirnya sebagai pendakwah mulai bersinar di kalangan masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. Ia tak lagi dipanggil Haji, namun Kiai oleh banyak orang. Rumahnya kerap didatangi orang-orang yang meminta nasihat dan konsultasi soal kehidupan religius, terlebih setelah Habib Ja'far bin Syichan wafat pada tahun 1954. Berkat kumpul dengan para ulama terutama Habib Ja'far kewalian Kiai Hamid mulai tampak, meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far kewalian Kiai Hamid sudah ada. Diceritakan bahwasanya Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi dari Sanan Kulon, Blitar, yang menceritakan, sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat, yang sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun, hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah, di awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji, pada saat salat Jumat di Masjidil Haram. Tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan berbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya yang jika di Indonesia kan kurang lebih adalah, "Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan?" Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, "Beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya, ya Syekh Hasan. Dari mana Anda mengenal Kiai Hamid?" Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Hail Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahun. Selepas salat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Hail Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilakan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi, "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan ceritakan ke siapa-siapa."
Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris putra Kiai Hamid agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid, apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan, bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah. Karamahnya Mbah Hamid warusak durunge winarah yang berarti tahu sebelum kejadian. Kamis, tanggal 23 Desember tahun 1982 Kiai Haji Abdul Hamid dilarikan ke RSI Surabaya setelah mendadak jatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembekakan jantung, kondisi ginjal dan liver yang juga parah yang seharusnya sudah diketahui dan diobati sejak lama, namun karena tak ingin merepotkan orang lain Kiai Haji Abdul Hamid tak pernah membicarakan kondisi kesehatannya pada siapapun termasuk kepada keluarganya. Ia kemudian meninggal dalam usia 70 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah pada 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah atau tanggal 25 Desember tahun 1982, jamaah yang menyalati melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun, tetapi terus ke timur hingga perempatan PLN sekitar 100 meter dan memenuhi jalan niaga hingga ke ujung utara dan ruas-ruas jalan Nusantara sepanjang 1 km. Kiai Haji Ali Masum bertindak sebagai imam salat. Setelah salat asar Kiai Hamid disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Jafar bin Syican Assegaf guru Kiai Haji Ahmad Kusyairi, mertua, dan Kiai Haji Ahmad Sahal ipar. Kompleks pemakaman ini masih ramai menjadi tujuan wisata religi, setiap hari makam Kiai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal atau luar kota. Pada umumnya para peziarah Wali Songo Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid. Setiap tahun, agenda hail atau peringatan hari kewafatan Kiai Haji Abdul Hamid di Pasuruan selalu menjadi acara besar yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai penjuru. Tak jarang acara hail ini juga dihadiri tokoh-tokoh besar dari organisasi Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh politik nasional hingga kepala-kepala daerah di Jawa Timur.